Oke, selamat sore. Nama saya Roy Afis. Beberapa sudah kenal, tapi beberapa mungkin ada yang baru pertama kali melihat saya. Dalam tema sore hari ini saya dikasih tema tentang komitmen. Saya aja yang dikasih tema disuruh berbicara mengenai komitmen. Saya sendiri melihat temanya, waduh ini membuat saya ngeri juga nih temanya, komitmen. Karena secara otak manusia, kita kok mendengar kata-kata komitmen, konotasinya adalah sesuatu yang menakutkan, yang nggak enak. Nah, tapi saya dikasih tahu juga bahwa selama bulan November ini, Imago Dei bulannya adalah bulan tentang intimacy, keintiman. 2 minggu yang lalu dimulai dengan Brother Stefan berbicara mengenai keintiman. Dan sekarang minggu ini kita masuk ke dalam yang komitmen. Nah, satu hal yang saya mau bagikan sebagai pembukaan adalah komitmen adalah sesuatu yang sebenarnya timbul dari dalam diri kita. Nah, tapi setiap komitmen itu didasari, digerakkan oleh 2 hal sebenarnya. Yang pertama adalah orang bisa komitmen digerakkan oleh rasa takut. Takut dihukum, takut tidak diberkati, atau takut sakit, atau takut apa, dia komitmen. Contoh nih, misalkan saya komitmen rajin lari olahraga karena saya takut nih. Takut kalau sampai saya kena jantung. Takut kalau sampai saya kolesterol tinggi. Jadi saya rajin olahraga. Driven by fear. Komitmen yang digerakkan oleh rasa takut. Nah, komitmen digerakkan oleh rasa takut, kebiasaannya dalam pengalaman hidup tidak akan bertahan lama. Tapi ada satu lagi komitmen yang digerakkan oleh driven by love. Komitmen yang digerakkan oleh kasih. Nah, sore hari ini kita akan banyak berbicara mengenai komitmen yang digerakkan oleh kasih. Oke, sebelum itu saya mau perkenalan dulu, nama saya Roy Afis. Saya sudah punya 1 orang istri dan 1 orang anak juga. Bulan lalu baru lahir tanggal 10 Oktober, namanya Rafael Rosary, dan saya juga punya 1 papi juga. Ya, jadi lengkap ya, 1 istri, 1 anak dan 1 papi ya. Oke. Dan sehari-hari saya bekerja di 1 bank dan juga melayani sebagai pewarta dalam BPK PKK KAJ. Oke, nah kalau berbicara mengenai keintiman, kita sebelum masuk ke dalam komitmen, saya akan bawa dulu sedikit intisari dari keintiman adalah ibarat sepasang suami istri, dia ada keintiman di situ, dia berhubungan intim dan menghasilkan seorang buah hati, anak. Sama juga hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, ada keintiman baru bisa menghasilkan buah roh. Kalau nggak ada keintiman, nggak akan bisa menghasilkan buah roh. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, kesabaran, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan, kemurahan. Nah, komitmen itu akan berjalan secara overflow. Overflow itu artinya mengalir terus dan dari atas dan terus mengalir melalui kita. Jadi kita ini hanyalah bejana, kita ini hanyalah alat di mana biarkan itu mengalir aja. Pertama adalah dalam setiap ini, kalau misalkan di sini banyak yang pelayanan, dalam setiap pelayanan saya berbicara mengenai ministry, dalam setiap pelayanan selalu bicara overflow. Jadi apa yang kita berjalan dalam pelayanan kita itu adalah apa yang kita lakukan sehari-hari dan itu mengalir aja. Relasi kita dari atas, dari Tuhan, kemudian kita sebagai bejana, dan akhirnya kita mengalirkan juga ke sesama kita. Dan itu overflowing dan itu timbul dari yang namanya yang didasarkan dari komitmen itu tadi. Nah, yang kedua adalah setiap daripada kita, yang pertama selalu berbicara mengenai overflow tadi, yang kedua adalah mission. Setiap daripada kita ini ada misi hidup di dunia ini. Kenapa saya bilang gitu? Karena yang namanya Roy Afis, dari zaman Adam dan Hawa sampai nanti Yesus datang kedua kali, ya cuma ada saya aja. Yang namanya Anna Maria, yang namanya Tamara, yang Billy, semua ya hanya the one and only, it is you. Karena setiap daripada kita masterpiece Tuhan, nggak ada duanya. Walaupun kembar identik pun, tapi setiap daripada kita, ketika kita dipercaya Tuhan dan lahir
tanda kita dipercaya Tuhan adalah bahwa kita masih bisa bernafas. Itu artinya ada misi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah, bagi seorang percaya yang paling terpenting adalah misi kita adalah berhubungan mengenai relasi. Yaitu bagaimana kita bisa menjangkau jiwa, menjangkau kehidupan orang, menjangkau hati orang, dan menjangkau sebanyak mungkin orang untuk boleh bersama-sama mengalami Yesus. Dan itulah misi kita. Jadi ada dua. Overflow tadi selalu mengalir, kita hanya sebagai bejana. Yang kedua adalah berbicara mengenai mission. Everyone has a mission. Nah, satu hal, untuk sebelum masuk ke dalam komitmen, yang namanya keintiman, itu berbicara ada dua hal yang kita harus benar-benar istilahnya sejalan dengan apa yang dimau Tuhan, yaitu hati dan pikiran. Kita kalau mau komitmen ya, contohnya nih, untuk mungkin sebagai kita tim pelayan atau kita yang sekarang sudah mulai serius sama Tuhan, kita mulai ada komitmen misalkan saat teduh atau setiap hari berdoa berapa menit. Saya sendiri pribadi, saya berkomitmen setiap hari selalu berdoa rosario. Itu komitmen saya pribadi dan juga saat teduh. Nah, teman-teman di sini mungkin ada komitmen setiap hari misalkan setengah jam doa dan saat teduh atau apapun itu komitmen. Dan itu selalu dimulai untuk dua hal sebenarnya. Komitmen yang kita lakukan, apalagi dalam hal rohani, selalu berkaitan dengan hati dan pikiran. Nah, yang jadi masalah adalah, kadang-kadang komitmen kita lakukan hanya supaya untuk kita hanya sekedar di pikiran aja, tahu doang. Itulah yang banyak orang hari-hari ini yang disebut Farisi modern. Banyak tahu kitab suci, tapi dia hanya sekedar ilmu pengetahuan, hanya tahu aja, di pikiran untuk diketahui. Padahal yang terpenting adalah berbicara masalah hati. Yesus itu tidak hanya untuk dipikirkan, untuk diketahui, tapi Yesus juga butuh kita masuk dalam hati untuk dipercaya. Dan itu berbicara mengenai keintiman. Selalu ada dua dimensi, hati dan pikiran. Hati supaya kita percaya, pikiran supaya kita mengetahui apa itu kehendak Allah. Nah, pada akhirnya kita tarik benang merahnya, pada akhirnya kehendak Allah lah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena orang yang sudah komitmen dan intim dengan Tuhan, hati dan pikirannya itu sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Karena kenapa kok banyak sekarang hari-hari ini rasa-rasanya kok, aduh kita salah terus mengambil keputusan, kita melakukan ini itu kok rasanya nggak ada yang berhasil atau segala macam rasanya kok out of plan. Ya karena mungkin bisa jadi kita selama ini berjalan sendiri. Nggak ada keintiman, buru-buru ngomong keintiman, nggak ada komitmen juga di situ. Nah, itu sebagai pengantar. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi. Saya akan bagikan pemikiran yang kedua, yaitu ada satu rahasia. Ya, kalau teman-teman dengar kata rahasia pasti senang. There is a secret. Orang yang, ini banyak orang yang ngomong, orang kalau yang banyak berdoa, sedikit berdosa. Nah, ini pepatah aja ya. Sedikit doa, banyak dosa. Nggak pernah berdoa, berdosa mulu orang hidup. Jadi ada satu rahasia. Dan setelah saya renungkan dalam pengalaman kehidupan saya selama mengiring Tuhan, ternyata betul juga. Di mana semakin saya tidak berdoa, saya akan sangat mudah sekali berdosa. Mungkin hari-hari teman sudah banyak hidup baru, dosanya mungkin sudah bukan dosa masa lalu kita yang jatuh ke dalam pornografi, pergaulan bebas, atau narkoba, atau apa, tapi mungkin dosa-dosa yang hari ini mungkin misalkan mulai meragukan Tuhan, mulai khawatir akan masa depan, mulai berpikiran jelek untuk orang lain, mulai gosip, mulai kita fitnah. Mungkin dosa-dosa yang nggak kelihatan, tapi sebenarnya kita sudah berdosa. Nah, satu rahasia adalah our secret life is matter. Kehidupan rahasia kita itu sangat-sangat ada dampaknya. Doa itu berbicara mengenai rahasia. Kenapa rahasia? Karena hanya antara aku dan dia. Hanya antara kita dan Tuhan. Nggak ada siapa-siapa di situ. Jadi benar-benar rahasia. Dan hal yang rahasia ini mempengaruhi hal yang terbuka di muka umum. Dan doa itu berbicara mengenai
secara mendalam di dalam hati kita. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam komitmen. Komitmen itu berbicara mengenai bertumbuh secara pribadi di dalam Kristus. Berarti dengan kata lain, seperti di awal saya bilang tadi, komitmen lebih banyak di tempat kita. Karena bertumbuh secara pribadi di dalam Kristus. Dan komitmen yang kita mau adalah yang digerakkan oleh kasih. Bukan digerakkan oleh takut. Jadi ketika kita ini rajin berdoa, ketika kita ini rajin saat teduh, ketika kita rajin pelayanan segala macam, itu bukan digerakkan karena kita takut, kalau aku nggak berdoa, kalau aku nggak saat teduh, wah nanti hidupku nggak diberkati. Atau nanti Tuhan marah sama aku, atau nanti takut masa depanku suram atau segala macam. Itu digerakkan oleh rasa takut. Tapi kalau kita digerakkan oleh rasa kasih, aku komitmen, aku mau saat teduh, aku mau berdoa, karena aku mengasihi, unless apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, aku tetap komitmen karena aku mengasihi. Saya sadar, nggak mudah di waktu-waktu sekarang untuk komitmen dengan Tuhan. Saya sadar secara manusiawi nggak mudah. Karena pengalaman dalam hidup pun juga banyak, mungkin hari anak-anak muda yang banyak ada yang di-cut juga dalam pekerjaan. Mungkin juga banyak anak muda hari ini yang omset bisnisnya mulai turun, dan ada juga yang mungkin saudara terpapar kena virus segala macam. Ini nggak mudah semua untuk kita semakin berkomitmen sama Tuhan. Karena kita melihat apa yang di depan mata kita kok semuanya hal yang buruk yang nggak sesuai dengan kita mau. Tapi di satu sisi, komitmen ini namanya bertumbuh secara pribadi, dan ketika hal yang tidak mudah untuk kita berdoa, untuk kita saat teduh, tapi kita tetap terobos itu dan melakukan, ini yang dipandang berharga di mata Tuhan. Karena ada korban di situ. Mungkin kita korban hati-hati yang hancur, tidak kau pandang hina Tuhan, tapi aku tetap mau cari wajah-Mu. Dan inilah justru saat-saat yang tepat untuk kita cari menghadap tahta kasih karunia Tuhan supaya mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Nah, seringkali kita justru ketika masa-masa yang tidak enak seperti ini, masa-masa yang buat kita down, kita malah menjauh dari Tuhan. Kita malah malas, kita malah jatuh lagi dalam dosa yang sama, yang dulu ketika kita sedang diberkati, sedang naik, seakan-akan kok rohaninya sedang oke, nggak pernah dosa lagi yang itu, tapi ketika hari ini kondisi seperti ini kita jatuh lagi di dosa yang sama. Tapi sore hari ini kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan pada kita untuk dari dalam bertumbuh secara pribadi dalam Kristus. Pertama komitmen, yang kedua adalah kerinduan. Nah, tadi komitmen itu lebih banyak berbicara dari bagian kita manusia, komitmen. Yang kedua kerinduan. Kerinduan berbicara bagian dari Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena kerinduan ini rahmat. Dan rahmat itu tidak tergantung pada kita, tapi pemberian Allah. Setiap daripada kita yang punya kerinduan untuk mendekat pada Tuhan, itu sebenarnya bisa diminta dan ini bukan tergantung pada kita. Jadi jangan sampai kita merasa seperti ini, seperti nggak layak karena kita masih hidup dalam dosa, jadi kita merasa kita nggak mau ketemu dengan Tuhan. No, tapi justru di mana banyak dosa, di situ kan kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Tapi justru di saat itulah kerinduan itu dicurahkan. Kita lihat sama-sama contoh dari kerinduan ini di Yeskiel 36. Ini tentang konteksnya pada saat itu tentang bangsa Israel ya. Yeskiel 36 kita coba lihat. Di Yeskiel 36 kita buka di ayat yang ke-20. Ayat 24. Oke, nah saya akan bacakan ya teman-teman menyimak. Yeskiel 36 ayat ke-25. Kita mulai dari 25. Ini tentang pembaharuan Israel ketika karya Nabi Yeskiel di saat zaman Israel pada saat itu tercerai-berai. Dia keluar dari tanah perjanjian karena Israel tidak taat. Nah, inilah di saat pembaharuan Israel. Kita baca ya, di ayat 25. Ini firman Tuhan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih
yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Selanjutnya ayat 29, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu, aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Wow. Ketika zaman itu, di konteks itu, bangsa Israel ini bangsa yang tidak mengindahkan Tuhan. Bahkan bangsa yang berubah setia pada Tuhan. Dicerai-beraikan karena bangsa Israel yang berontak pada Tuhan. Tapi melalui nabinya, Yehezkiel, Tuhan berfirman seperti yang tadi kita baca. Kita melihat dalam bangsa Israel, mungkin hari ini ada dari teman-teman yang saat ini merasa bahwa seperti bangsa Israel pada saat itu, sudah semakin jauh dari Tuhan. Sudah nggak ada lagi, jangankan komitmen, mau untuk doa kemauan sedikit aja sudah nggak ada. Sudah jatuh dalam dosa lagi, sudah najis lagi hidup ini, sudah nggak tahu arah mau kemana. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan yang taruh kerinduan itu. Tuhan itu pemberian rahmat Allah, Tuhan yang akan memberikan kerinduan dalam hati kita. Bagian kita apa? Minta. Karena jelas sekali, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan menemu, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Daripada kita minta hal-hal yang nggak jelas, minta apa ya, misalkan mobil baru, minta pacar baru, atau minta apalagi yang nggak jelas, mending kita minta hati yang baru, minta kerinduan, dan yakin dan percaya seturut dengan firman Allah, barang siapa yang meminta Roh Kudus maka akan dicurahkan juga. Tidak mungkin kita yang minta roti dikasih ular, karena dia Bapa yang baik. Jadi pertama komitmen, itu bagian kita, kerinduan bagian Tuhan. Dua kombinasi ini menghasilkan satu hal, yaitu kesukaan. Kesukaan, our joy is in the Lord. Kesukaan kita adalah bersama dengan Tuhan. Nah, terakhir, kenapa dalam hidup ini kita semakin banyak tahu firman Tuhan, kita mungkin juga sudah mulai rutin dalam berdoa, tapi seringkali kita tidak mampu melakukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi question mark, tanda tanya besar. Bahkan bagi banyak tim pelayan sudah melayani bertahun-tahun, dia sudah tahu banyak firman Tuhan, dia tahu bahwa dia harus melakukan firman Tuhan ini, tapi seakan-akan kayak nggak ada kuasa untuk melakukan firman Tuhan itu. Salah satu jawabannya adalah kita sama-sama buka di 2 Tawarik 16 ayat 9. Dengan ini saya akan selesai. 2 Tawarik ayat 2 Tawarik 16 ayat ke-9. Saya akan bacakan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi berbicara mengenai komitmen memberikan kita kekuatan untuk kita dapat melakukan firman Tuhan. Karena jelas tertulis di sini, mata Tuhan ini sedang menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Melimpahkan kuasa dan kekuatannya, the power of God, kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi kalau kita sudah ambil bagian kita untuk bersungguh hati kepada Dia, ditambahkan lagi kekuatan Allah, dan pada akhirnya kita bisa melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan kita berani melakukan firman Tuhan. Karena banyak dari kita hari-hari ini sering kompromi. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, karena kita kompromi, kita nggak melakukan kebenaran Tuhan. Tapi orang yang berkomitmen,
dan kerinduan dicurahkan oleh Tuhan menjadi kesukaan, dan pada akhirnya kita akan membuat kita kuat, membawa kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Terakhir saya akan tutup bahwa komitmen sebenarnya itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Tuhan, bukan untuk orang lain, bukan untuk teman, bukan untuk siapa, tapi komitmen untuk kita sendiri. Karena ada janji terkandung di situ. Seseorang yang ditemuinya ketika Tuhan menjelajah seluruh muka bumi dan ditemuinya ada orang yang bersungguh hati terhadap dia, maka dia akan diperbesar, ditambahkan kemampuannya. Dia akan diperluas pengaruhnya. Dia akan ditingkatkan hikmatnya. Bahkan orang ini akan diperdalam penyembahannya. Betapa sungguh sangat luar biasa sekali dari komitmen. Semakin kita bersungguh hati, Tuhan juga semakin mencurahkan kekuatannya. Jadi kembali lagi seperti di awal, jadi ini semacam overflow, mengalir terus, nggak berhenti-berhenti. Semakin kita berkomitmen, semakin ini dicurahkan, mengalir terus. Talenta ditambahkan, dampak kita diperluas, kita terus naik jadi kepala bukan ekor, dan penyembahan kita pun semakin diperdalam dan hikmat kita ditambahkan. Dan ini semualah yang kita rindukan. Dan ini semualah yang kita mau. Dan ini semualah panggilan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kita nggak hanya mau berhenti menjadi orang yang dipanggil, tapi kita juga mau menjadi orang yang dipilih. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pilihan kita ada di tangan kita, kita mau berhenti menjadi orang dipanggil aja atau dipilih. Karena kalau dipanggil, semua ini dipanggil. Semua orang dipanggil. Tapi yang dipilih adalah orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Yang berkomitmen kepada Tuhan. Kita sama-sama akan berdoa dengan lagu pujian yang tadi di awal. Semoga dengan setiap firman yang boleh tertabur pada sore hari ini, memberikan satu sungai sukacita yang baru. Air surgawi yang boleh membasuh hati kita yang sudah dingin, atau bahkan yang selama ini sudah tanah hati kita yang keras. Tapi yakin dan percaya, firman Tuhan ada kekuatan Allah yang akan melembutkan setiap roh-roh batu yang keras. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu, Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Kau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan sayap fajar, aku terbang dengan sayap fajar, mayam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Seruan hati kita, Engkau Tuhan Allah
kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Ini doa dan kerinduan kami, bawaku mendekat padamu. Oh, kami rindu Engkau, Yesus, Jesus. Kerinduan kami Tuhan hanya dekat padamu. Terima kasih Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. We love you Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah Bapa di surga, Engkau pandang setiap hati kami. Engkau yang memberikan kerinduan dalam hati kami. Engkau juga yang melimpahkan kekuatan-Mu pada setiap kami yang hari ini mau berkomitmen untuk bersungguh hati terhadap Engkau lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak mampu untuk berkomitmen jika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami mohon dengan pertolongan rahmat Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau boleh menjamah setiap daripada hati kami. Engkau memberikan kami kuat kuasa yang baru, untuk kami boleh mengatasi daging kami, mengatasi setiap kelemahan dan kemalasan kami Tuhan. Untuk kami mau datang berkomitmen, untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan waktu-waktu terbaik kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kerinduan kami adalah terus berada di dekat hadirat-Mu, karena hadirat-Mu lah tempat yang paling aman di dunia ini, di bumi ini adalah hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus hamba mau berdoa untuk setiap daripada kita yang tergabung dalam persekutuan doa Imago Dei, kiranya menjadi sebuah wadah untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, untuk kami boleh diperdalam penyembahan kami, untuk setiap daripada kami anak muda ini, dampak kami diperluas, pengaruh kami diperluas, kemampuan talenta kami ditambahkan melalui persekutuan ini, di mana setiap anak muda yang percaya bersama tekun dalam doa dan berkomitmen dalam saat-saat teduh pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati persekutuan doa ini, Engkau terus lingkupi dengan kasih-Mu, agar setiap siapapun hati, jiwa, dan kehidupan yang tergabung dalam Imago Dei, Engkau tambahkan lagi hikmat dan kebijaksanaan, dan Engkau terus tuntun jalan kami dalam jalan-Mu, yaitu jalan kasih dan kebenaran. Semua doa ini kami haturkan dalam satu nama yang penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita mau berdoa juga, mohonkan doa dari Bunda kita yang tercinta, yang dia selalu mendoakan kita, yang selalu bersyafaat bagi kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.